Beragam peristiwa yang telah kami beritakan di pojok negeri media. Kami telah memilih 4 berita yang menjadi sorotan dalam Top News Weekly kali ini. Menteri Luar Negeri Hungaria, Peter Szijjártó, mengungkapkan adanya rencana jahat yang dimainkan sekutu aliansi NATO kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menteri Luar Negeri atau Menlu Hungaria, Peter Szijjártó, mengungkap adanya rencana jahat yang dimainkan sekutu aliansi NATO kepada Presiden Amerika Serikat atau AS Donald Trump. Hal ini dikarenakan kebijakan Trump yang selalu berbeda dengan sekutu di benua biru, utamanya terkait Ukraina. Dalam pernyataannya, Szijjártó awalnya mengatakan bahwa Hungaria telah hidup dalam bayang-bayang perang di Ukraina selama 3 tahun. Ia menyebut saat ini negaranya menderita konsekuensi dramatis dari perang itu. Szijjártó kemudian mengatakan bahwa negara-negara yang terlibat telah mengadakan pertemuan terakhir mereka di London pada hari Minggu, di mana mereka memutuskan bahwa Ukraina harus melanjutkan perang. Pada saat yang sama, ia mengatakan bahwa merupakan kabar baik bila Washington bertentangan dengan Eropa terkait pandangan atas Ukraina. Ia menambahkan bahwa jadi jauh lebih mudah bagi Hungaria untuk menjauh dari konflik. Trump yang telah menimbulkan keraguan Eropa tentang komitmen AS terhadap aliansi keamanan NATO telah menghentikan bantuan militer ke Ukraina untuk perang Kiev dengan Rusia setelah bentrokan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pekan lalu. Hal ini kemudian membuat Eropa mencoba mencari tahu bagaimana bereaksi. Di sisi lain, Perdana Menteri Hungaria Viktor Orbán dan Perdana Menteri Slovakia Robert Fico telah lama secara terbuka mengkritik bantuan militer Uni Eropa ke Ukraina dan sanksinya terhadap Rusia. Mereka juga mendukung Trump yang menegaskan bahwa penyelesaian damai adalah satu-satunya jalan yang layak untuk mengakhiri perang. Para pemimpin Slovakia dan Hungaria ini juga telah lama dituduh menjalankan kebijakan yang bersahabat dengan Moskow, meskipun negara mereka merupakan anggota Uni Eropa dan NATO. Selanjutnya, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyerukan Eropa perlu bersiap jika Amerika Serikat tak ada berada di pihak mereka saat Rusia Ukraina masih berperang. Dia juga membuka peluang melindungi benua ini dengan persenjataan nuklir. Hal ini dikarenakan kebijakan Trump yang selalu berbeda dengan sekutu di benua biru, utamanya terkait Ukraina. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyerukan Eropa perlu bersiap jika Amerika Serikat tak ada berada di pihak mereka saat Rusia Ukraina masih berperang. Dia juga membuka peluang melindungi benua ini dengan persenjataan nuklir. Amerika Serikat merupakan sekutu dari banyak negara di Eropa, termasuk Ukraina. Namun, di bawah pemerintahan Donald Trump, Washington mulai berubah haluan dan lebih condong ke Rusia.
Dia menekankan Eropa perlu membantu Ukraina untuk memperkuat pertahanan diri negara itu di tengah gempuran Rusia. Macron lalu mengatakan, apapun yang terjadi, keputusan selalu dan akan ada di tangan presiden. Lebih lanjut, dia mewanti-wanti bahwa Eropa sedang memasuki era baru. Benua biru hanya akan menampilkan kebodohan jika tak bertindak saat ancaman Rusia kian ganas. Namun, dia meyakini AS akan tetap berada di pihak mereka. Di kesempatan itu, Macron juga mengumumkan akan mengundang para pemimpin Eropa ke pertemuan di Paris. Pertemuan itu untuk menyusun rencana demi mewujudkan perdamaian yang langgeng, mencakup pengerahan pasukan penjaga perdamaian ke Ukraina, usai kedua pihak sepakat damai. Pengerahan tersebut untuk mencegah Rusia melancarkan invasi ulang. Komentar Macron muncul usai calon kanselir Jerman Friedrich Merz mengusulkan pembicaraan Prancis dan Inggris sebagai kekuatan nuklir Eropa untuk memperluas perlindungan nuklir mereka. Macron sempat setuju dengan gagasan itu. Ketika itu, Macron mengatakan negara Eropa yang ingin memperdalam dialog dengan Prancis soal pencegahan nuklir bisa terlibat dengan latihan pencegahan militer Prancis. Pernyataan Macron juga muncul usai Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu Perdana Menteri Inggris Keir Starmer. Di informasi tak kalah menariknya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menunda hampir 1 bulan penerapan tarif terhadap produk dari Meksiko dan Kanada yang tercakup dalam Perjanjian Dagang USMCA atau United States-Mexico-Canada Agreement. Langkah ini diambil setelah Trump berbicara dengan Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum serta melakukan negosiasi dengan pejabat Kanada. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menunda hampir 1 bulan penerapan tarif terhadap produk dari Meksiko dan Kanada yang tercakup dalam Perjanjian Dagang USMCA atau United States-Mexico-Canada Agreement. Langkah ini diambil setelah Trump berbicara dengan Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum serta melakukan negosiasi dengan pejabat Kanada. Keputusan ini merupakan perubahan mendadak dari kebijakan ekonomi Trump, yang sebelumnya mengancam untuk mengenakan tarif besar terhadap mitra dagang AS. Trump mengumumkan Meksiko tidak akan dikenai tarif untuk produk yang tercakup dalam perjanjian USMCA. Sheinbaum mengonfirmasi pernyataan tersebut dan menyebut bahwa hampir seluruh perdagangan Meksiko dengan AS berada dalam cakupan USMCA. Sebagian besar produk masih terancam tarif 25%. Namun, seorang pejabat Gedung Putih menjelaskan bahwa hanya 50% impor dari Meksiko dan 36% dari Kanada yang benar-benar mematuhi ketentuan USMCA. Banyak produk seperti alpukat tidak masuk dalam cakupan perjanjian karena biaya kepatuhan yang tinggi. Produk yang tidak sesuai dengan aturan USMCA selama ini mendapat perlakuan khusus tanpa tarif. Tetapi aturan ini bisa berubah setelah periode penundaan berakhir. Salah satu sektor yang mendapat pengecualian adalah otomotif, yang tarifnya akan ditunda selama 1 bulan. Pemerintah berharap perusahaan otomotif dapat memindahkan lebih banyak produksi ke AS untuk menghindari tarif di masa depan,
Meskipun para pakar menilai hal ini sulit diwujudkan dalam waktu singkat. Sebaliknya, sektor energi dari Kanada tidak termasuk dalam USMCA, sehingga tarif 10% tetap akan diberlakukan. Hal ini diperkirakan akan meningkatkan harga bahan bakar di wilayah timur laut AS. Sheinbaum menekankan bahwa pembicaraannya dengan Trump berlangsung dengan saling menghormati. Meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai kebijakan tarif. Penundaan tarif ini disambut baik oleh pelaku bisnis, terutama di sektor otomotif dan pertanian. Namun, ketidakpastian kebijakan perdagangan AS di bawah Trump masih menjadi perhatian utama. Bursa saham AS menunjukkan pergerakan fluktuatif setelah pengumuman ini, dengan investor masih menunggu kejelasan lebih lanjut terkait dampak tarif pada bulan April mendatang. Debat sengit antara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky saat bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Trump di Washington membuat kesepakatan harta karun mineral tanah jarang antara kedua negara berakhir buntu. Berikut 5 fakta penting kesepakatan mineral langka Ukraina dan Amerika Serikat. Debat sengit antara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky saat bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Trump di Washington membuat kesepakatan harta karun mineral tanah jarang antara kedua negara berakhir buntu. Sebelumnya pada hari Jumat kemarin, Zelensky dan Trump dijadwalkan untuk menandatangani perjanjian yang akan memberikan Amerika Serikat akses ke deposit mineral tanah jarang milik Ukraina. Namun perwakilan Gedung Putih mengumumkan bahwa kesepakatan itu belum ditandatangani. Zelensky sebelumnya berharap perjanjian awal dengan Amerika Serikat akan mengarah pada kesepakatan lebih lanjut, meski ia menegaskan tidak ada jaminan buat Amerika Serikat yang belum disepakati. Sementara Trump mengatakan kesepakatan akan membantu pembayar pajak Amerika Serikat mendapatkan uang mereka kembali untuk bantuan yang dikirim ke Ukraina selama perang. Ia juga menekankan bahwa keamanan Kiev seharusnya menjadi tanggung jawab Eropa. Berikut 5 fakta penting kesepakatan mineral langka Ukraina dan Amerika Serikat. 1. Apa isi kesepakatan? Pada hari Rabu, Perdana Menteri Ukraina, Denis Shmyhal, mengutarakan Ukraina dan Amerika Serikat telah menyelesaikan isi perjanjian tersebut. Kesepakatan awal membayangkan bahwa dana investasi akan disiapkan untuk rekonstruksi Ukraina. Shmyhal mengatakan Kiev dan Washington akan mengelola dana dengan persyaratan yang sama. Menurut kesepakatan itu, Ukraina akan menyumbangkan 50% dari hasil pengolahan sumber daya mineral, minyak, dan gas milik negara ke dana tersebut. Kemudian dana tersebut akan berinvestasi untuk mempromosikan keselamatan, keamanan, dan kemakmuran Ukraina. Sementara itu, perjanjian disebutkan pemerintah Amerika Serikat akan tunduk pada hukum Amerika Serikat, mempertahankan komitmen keuangan jangka panjang untuk pengembangan Ukraina yang stabil dan makmur secara ekonomi. Zelensky mengakui dana itu, tetapi mengatakan kepada BBC pada hari Rabu bahwa terlalu dini untuk berbicara tentang uang. Perjanjian tersebut menyatakan bahwa Amerika Serikat akan memiliki mayoritas dana berdasarkan hukum Amerika Serikat.
Ketidaksepakatan atas persyaratan kesepakatan mineral langka merupakan bagian dari apa yang tampaknya membuat keretakan antara Trump dan Zelensky menjadi semakin besar. Presiden Ukraina menolak permintaan awal dari Amerika Serikat sebesar 500 miliar US dollar dalam bentuk kekayaan mineral. Tetapi laporan media mengatakan permintaan ini sudah dibatalkan. Sementara itu, pada hari Selasa, Trump mengatakan Amerika Serikat telah memberikan Ukraina antara 300 miliar US dollar hingga 350 miliar US dollar dalam bentuk bantuan. Dan dia ingin mendapatkan uang itu kembali melalui kesepakatan. Tetapi, think tank Jerman Kiel Institute memperkirakan Amerika Serikat telah mengirim bantuan hanya 119 miliar US dollar ke Ukraina. 2. Apakah jaminan kesepakatan termasuk dalam kesepakatan? Zelensky mendorong jaminan keamanan dari Amerika Serikat untuk ikut masuk dalam kesepakatan. Tetapi dia kemudian mengatakan tidak ada jaminan seperti itu yang dibuat. Ditanya oleh BBC, apakah dia akan siap untuk meninggalkan perjanjian jika Trump tidak menawarkan jaminan yang dia inginkan. Zelensky mengatakan, "Saya ingin menemukan jalur ke NATO atau sesuatu yang serupa." Meskipun demikian, perjanjian yang diterbitkan mengatakan Amerika Serikat mendukung upaya Ukraina untuk mendapatkan jaminan keamanan untuk membangun perdamaian abadi. Dia mengatakan Ukraina tidak akan menandatangani kesepakatan sampai Zelensky dan Trump menyetujui jaminan keamanan dan memutuskan bagaimana mengikat perjanjian awal ini dengan jaminan keamanan dari Amerika Serikat. Trump mengatakan bahwa Amerika Serikat tidak akan memberikan jaminan keamanan. Ia juga menambahkan bahwa tanggung jawab untuk ini, keamanan Ukraina, saat ini akan jatuh ke Eropa. Tetapi dia menambahkan bahwa kehadiran pekerja Amerika Serikat di tanah Ukraina untuk memberikan keamanan otomatis. Prospek kesepakatan mineral pertama kali diusulkan oleh Zelensky tahun lalu sebagai cara untuk menawarkan Amerika Serikat alasan nyata agar terus mendukung Ukraina. Trump mengutarakan bahwa Ukraina akan mendapatkan hak untuk terus berjuang sebagai imbalan atas akses ke mineralnya dan menyarankan Amerika Serikat akan terus memasok peralatan dan amunisi sampai kami memiliki kesepakatan dengan Rusia. Presiden Amerika Serikat juga mengatakan Rusia terbuka untuk menerima pasukan penjaga perdamaian Eropa di Ukraina. Tetapi Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, mengatakan Kremlin tidak akan mempertimbangkan ini sebagai opsi. 3. Kapan kesepakatan akan ditandatangani? Trump mengatakan keduanya akan menandatangani kesepakatan pada pertemuan Jumat di Gedung Putih. Sedangkan Perdana Menteri Ukraina, Shmyhal, mengatakan Amerika Serikat dan Ukraina telah menyiapkan versi final dari perjanjian tersebut. Meskipun ajudan Zelensky, Mikhailo Podolyak, mengatakan bahwa hanya perjanjian kerangka kerja yang akan ditandatangani. Tetapi, faktanya tidak ada yang ditandatangani sama sekali selama kunjungan itu.
yang malah membuat Trump dan Zelensky terlibat dalam debat panas di Oval Office. Trump sempat marah kepada Zelensky dengan mengatakan tidak cukup berterima kasih atas dukungan Amerika Serikat selama perang dan ia bertaruh dengan Perang Dunia Ketiga. Dia mengatakan Zelensky harus membuat kesepakatan atau kita keluar, serta menambahkan Anda tidak memiliki kartu as. Zelensky mengatakan seharusnya tidak ada kompromi dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Tidak lama setelah itu, dan jauh lebih cepat dari jadwal, Presiden Ukraina terlihat meninggalkan Gedung Putih. Gedung Putih kemudian mengumumkan bahwa kesepakatan itu belum disepakati dan mengatakan Trump telah memutuskan untuk membatalkan penandatanganan itu sendiri. Presiden Amerika Serikat menulis di platform Truth sosialnya bahwa Zelensky tidak menghormati Amerika Serikat di Oval Office yang terhormat. Dia menambahkan, dia bisa kembali ketika dia siap untuk perdamaian. Saat ini tidak diketahui secara pasti kapan kesepakatan itu akan ditandatangani. 4. Mineral apa yang dimiliki Ukraina? Kiev memperkirakan bahwa sekitar 5% dari bahan baku mineral kritis dunia berada di Ukraina. Hal itu termasuk sekitar 19 juta ton cadangan grafit, berdasarkan data Badan Negara Survei Geologi Ukraina. Jika benar, maka menjadikan negara itu salah satu dari 5 negara terkemuka untuk pasokan mineral. Mineral grafit digunakan untuk membuat baterai pada kendaraan listrik. Ukraina juga memiliki deposit titanium dan litium yang signifikan. Dikatakan, Ukraina juga menyimpan sejumlah besar logam tanah jarang dunia. Sekelompok 17 unsur yang digunakan untuk memproduksi senjata, turbin angin, elektronik, dan produk lain yang penting di dunia modern. Tetapi klaim ini masih diperdebatkan. Di sisi lain, beberapa deposit mineral negara itu diketahui telah disita oleh Rusia. Menurut Yulia Sviridenko, Menteri Ekonomi Ukraina mengutarakan sumber daya senilai 350 miliar US dollar berada di wilayah pendudukan hingga hari ini. Selain itu ada juga peringatan bahwa kesepakatan yang memungkinkan Amerika Serikat mengakses kekayaan mineral penting milik Ukraina yang sangat besar tidak dapat terjadi, kecuali negara itu mengatasi masalahnya dengan ranjau yang tidak meledak. Seperempat daratan Ukraina diperkirakan terkontaminasi ranjau darat, khususnya terkonsentrasi di timur negara itu yang dilanda perang. Masalah lain adalah bahwa bakal memakan waktu sebelum ada yang melihat manfaat material dari kesepakatan tersebut. Bagaimana reaksi Rusia? Vladimir Putin belum membahas laporan bahwa persyaratan kesepakatan antara Amerika Serikat dan Ukraina telah disepakati. Tetapi dia mengaku siap untuk menawarkan sumber daya kepada mitra Amerika dalam proyek bersama, termasuk penambangan di wilayah baru Rusia. Referensi ke bagian Ukraina Timur yang telah diduduki Rusia sejak meluncurkan invasi skala penuh 3 tahun lalu. Putin mengatakan kesepakatan potensial Amerika Serikat Ukraina tentang mineral langka tidak menjadi perhatian dirinya dan menegaskan bahwa Rusia tidak diragukan lagi secara signifikan lebih banyak sumber daya semacam ini daripada Ukraina.
Mengomentari kunjungan Zelensky ke Washington, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan, apakah itu untuk menandatangani perjanjian yang disebutkan di atas atau sesuatu yang lain? Kita lihat saja, belum ada pernyataan resmi tentang masalah ini. Itu tadi 4 berita yang sudah kita rangkum minggu ini. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel kami Pojok Negeri Media. Sampai jumpa di Top News Weekly selanjutnya.